Nusa Tenggara Barat, salah satu mahakarya alam yang semakin bersinar dengan bertransformasi menjadi magnet pariwisata dunia melalui Cape Mandalika. Di tengah pesisir selatan yang eksotis, berdiri sebuah sirkuit internasional yang menjadi tempat ajang bergengsi MotoGP. Di balik kemajuan ini, dibutuhkan nadi penggerak berupa sumber daya manusia yang unggul. Politeknik Pariwisata Lombok hadir untuk membentuk sumber daya pariwisata unggul dan profesional yang siap membawa keramahan lokal ke panggung internasional. Perjalanan berdirinya Politeknik Pariwisata Lombok dimulai pada 9 Mei tahun 2016 dengan misi mulia, yaitu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan besar di dunia pariwisata. Atas visi besar Kementerian Pariwisata, Bapak Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata pada saat itu menunjuk Bapak Lalu Mafauzal selaku Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat untuk memegang amanah sebagai PLT Direktur Poltekpar Lombok. Di tahun yang sama, penerimaan mahasiswa baru pun dilaksanakan dengan meminjam gedung BPSDM NTB sebagai kampus sementara sembari kampus utama dibangun. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata NTB, Poltekpar Lombok menjadi harapan baru sebagai pencetak SDM profesional bidang pariwisata yang siap bersaing, mengangkat derajat pariwisata daerah, dan membawa NTB ke panggung dunia. Tahun kedua berdirinya Poltekpar Lombok menjadi tahun yang penuh dengan momen bersejarah. Dengan berlangsungnya peletakan batu pertama kampus Poltekpar Lombok yang dilakukan langsung oleh Gubernur NTB saat itu, yakni Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang, sekaligus menandakan dimulainya pembangunan gedung-gedung kampus utama yang akan siap menjadi pusat pendidikan pariwisata terbaik di NTB. Selain itu, pergantian PLT Direktur dari Bapak Lalu Mafauzal ke Direktur Definitif Bapak Dr. Hamsu Hanafi sebagai Direktur yang baru juga terjadi pada tahun ini. Perubahan ini semakin menguatkan komitmen pemerintah untuk membangun institusi pencetak SDM pariwisata unggul sebagai fondasi yang kokoh untuk masa depan pariwisata NTB yang lebih gemilang. Tahun ketiga berdirinya Poltekpar Lombok, ujian besar datang melanda. Gempa yang mengguncang Pulau Lombok mengakibatkan banyak fasilitas dan infrastruktur mengalami kerusakan. Tak terkecuali gedung BPSDM NTB sebagai kampus sementara. Kondisi yang beresiko dan berbahaya ini tak lagi memberi ruang yang aman untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga manajemen Poltekpar Lombok mengambil langkah besar dengan memindah proses belajar mengajar ke gedung kuliah utama di Lombok Tengah dengan segala macam bentuk keterbatasannya. Kala itu hanya terdapat 2 gedung yang memungkinkan untuk digunakan. Meski fasilitas dan infrastruktur yang sangat terbatas seperti ruang kelas, ruang praktik, perkantoran, serta lingkungan sekitar yang penuh semak, lumpur, dan bahkan genangan di tengah konstruksi pembangunan, tidak menyurutkan semangat juang mewujudkan Poltekpar Lombok sebagai pusat unggulan pencetak SDM pariwisata unggul. Satu tahun menjalani proses adaptasi di kampus Lombok Tengah, Sivitas Poltekpar Lombok berhasil melewati tantangan dan keterbatasan infrastruktur dengan semangat yang luar biasa. Di tengah segala keterbatasan, momen kebangkitan dan bersejarah pun tiba, karena untuk pertama kalinya, perayaan Dies Natalis terselenggara di kampus baru dengan meriah sekaligus ditandai dengan peresmian gedung rektorat yang dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya yang turut hadir merayakan momen penting tersebut. Tahun ini juga menjadi tahun yang penuh kenangan, di mana pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, PMB, dan PSDP, pembinaan sikap dasar profesi, diadakan di tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, di akhir tahun 2019 juga menandai perubahan dalam kepemimpinan sektor pariwisata Indonesia dengan Bapak Wisnu Tama Kusubandio menggantikan Bapak Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata dan sekaligus perubahan nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Momen-momen ini menjadi penting dan menjadi penanda perjalanan Poltekpar Lombok yang semakin beragam dan kompleks.
tengah sisa trauma gempa 2018, pandemi COVID-19 datang menghantam. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. Ketidakpastian melanda dan proses belajar mengajar pun terhenti sementara akibat pembatasan mobilitas masyarakat, hingga adanya kebijakan kuliah secara daring untuk sementara waktu. Kuliah praktik yang menjadi bagian esensial dalam pendidikan pariwisata pun sangat terhambat karena semuanya harus disampaikan melalui daring. Dalam kondisi yang menantang, berbagai inovasi dilakukan untuk tetap menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dan menjaga eksistensi institusi. Di saat yang sama, terjadi transisi kepemimpinan di tingkat nasional dari Bapak Wisnu Utama Kusubandio kepada Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Di tengah pandemi, Poltek Lombok berhasil mencetak sejarah melalui pelaksanaan wisuda perdana secara daring yang berlangsung dengan hikmat. Momen ini menjadi simbol ketangguhan dan komitmen teguh institusi untuk terus melahirkan SDM pariwisata unggul di masa-masa sulit. Di tahun berikutnya, Poltek Lombok menunjukkan adaptasi yang semakin baik dengan beralihnya sistem perkuliahan yang kini sudah bisa dijalankan secara hybrid. Kombinasi tatap muka dan online ini menghidupkan kembali dinamika belajar mengajar yang mendekati kondisi normal dengan protokol kesehatan yang berlaku. Salah satu momen penting terjadi dengan pergantian kepemimpinan Direktur Poltek Lombok dari Bapak Dr. Hamsu Hanafi kepada Bapak Dr. Heri Rahmat Wijaya. Kehadiran Direktur baru ini membawa semangat inovasi pendidikan yang semakin adaptif terhadap tantangan zaman. Di tahun ini, tonggak sejarah pun tercipta melalui pelaksanaan prosesi wisuda kreatif berkonsep drive-thru, yang menjadi simbol nyata kreativitas dan ketangguhan Poltek Lombok dalam menghadapi keterbatasan. Seluruh peristiwa ini membuktikan komitmen institusi untuk mencetak SDM pariwisata kompeten dan tangguh di situasi tersulit sekalipun. Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan bagi Poltek Lombok dan industri pariwisata Indonesia. Setelah situasi COVID-19 mulai membaik, perkuliahan kembali berangsur normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Tahun ini juga tercatat sebagai tahun pertama terselenggaranya event MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, yang sekaligus menjadi ajang kebangkitan sektor pariwisata NTB di mata dunia. Tak mau ketinggalan momentum, Poltek Lombok turut memberi warna baru dengan menggelar wisuda ketiga di sirkuit Mandalika. Dengan dihadiri langsung oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu. Acara ini bukan hanya menandai suksesnya perkuliahan di tengah pandemi, tetapi juga simbol semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi Poltek Lombok dalam mencetak SDM pariwisata berkualitas yang siap berkontribusi untuk kemajuan industri pariwisata Indonesia. Tahun 2023 menjadi fase penting, di mana Poltek Lombok telah memiliki nama yang baik di Provinsi NTB maupun di tingkat nasional. Hal ini tidak luput dari konsistensi dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi dan evaluasi berkelanjutan. Momen penting pun terjadi di penghujung tahun melalui pergantian Direktur Poltek Lombok dari Bapak Dr. Heri Rahmat Wijaya kepada Bapak Dr. Ali Muhtasom. Era baru ini membawa semangat segar yang berorientasi pada penguatan kualitas pendidikan vokasi. Di bawah arahan Bapak Dr. Ali Muhtasom, berbagai perayaan akademik dan event besar mulai terpusat di dalam kampus, menjadi simbol kematangan infrastruktur dan kesiapan institusi untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri. Meski bersaing dalam institusi besar, Poltek Lombok sukses menorehkan berbagai prestasi di kancah nasional hingga global. Pencapaian ini kian memperkuat posisi kampus sebagai lembaga berintegrasi yang siap menghadirkan SDM tangguh dan berdaya saing untuk kebutuhan industri pariwisata dunia. Pada tahun ke-8, proses belajar mengajar sudah berjalan lebih stabil dan terstruktur, dengan kurikulum yang secara resmi dirancang berstandar internasional yang selaras dengan Common ASEAN Tourism Curriculum. Langkah strategi ini membuka peluang bagi lulusan untuk berkompetensi secara luas di kawasan ASEAN dan dunia melalui skema sertifikasi yang diakui industri global.
Tahun ini tercatat sebagai momen penting di ranah pemerintah Indonesia, di mana Ibu Widianti Putri Wardana dilantik sebagai Menteri Pariwisata di penghujung tahun, menggantikan Bapak Sandiaga Uno untuk memimpin arah pembangunan sektor pariwisata nasional dengan program-program yang lebih segar. Tidak hanya itu, di saat yang hampir bersamaan, Poltek Lombok menyatakan komitmen kuat untuk menjadi kampus inklusi yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Ini membuka akses yang setara bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang layak dan berkualitas. Di tahun 2025 menjadi periode paling gemilang bagi Poltek Lombok. Kiprahnya dalam dunia pendidikan semakin dikenal luas tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional berkat deretan prestasi dan pencapaian signifikan yang pernah diraih. Pengakuan ini ditunjukkan dengan diraihnya predikat institusi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pencapaian ini menjadi bukti kuat atas mutu pendidikan dan tata kelola akademik tertinggi yang diakui secara resmi dan menjadi simbol untuk menunjukkan bahwa Poltek Lombok kompeten dan konsisten menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara maksimal. Namun, predikat unggul ini bukan hanya simbol di atas kertas. Melalui semangat, Poltek Lombok mengusung konsep Edukarsa, sebuah pendekatan integratif yang menekankan edukasi dan karya nyata bagi masyarakat. Edukarsa menjadi pedoman utama dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memposisikan kampus sebagai agen perubahan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar. Inisiatif ini mendorong seluruh sivitas akademik untuk menciptakan dampak nyata secara sosial maupun ekonomi. Poltek Lombok terus bertransformasi menjadi institusi vokasi yang unggul, relevan, berdampak, memajukan pariwisata Indonesia ke era globalisasi. Satu dekade yang lalu, tepatnya 9 Mei 2016, Politeknik Pariwisata Lombok lahir membawa mimpi besar dengan satu misi mulia menjadi rahim bagi lahirnya generasi emas pariwisata dunia di tanah Nusa Tenggara Barat. Hari ini, di tahun 2026, kita merayakan satu dekade ketangguhan. Melewati ujian, gempa, menjawab tantangan pandemik, hingga meraih predikat akreditasi unggul adalah sebuah perjalanan dan sebagai bukti ketangguhan seluruh sivitas akademika Politeknik Pariwisata Lombok. Dengan semangat Edukarsa, kita tidak hanya mencetak lulusan berstandar global, tapi juga insan pariwisata yang berdampak nyata bagi masyarakat. Saya, Dr. Ali Mutasom, Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-10 Politeknik Pariwisata Lombok. Satu dekade mengabdi, menginspirasi, dan berkontribusi untuk negeri. Politeknik Pariwisata Lombok, yes, we can.